Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat. Pada pertemuan kali ini kita memasuki tema 3, subtema 3, ayo menjadi penemu di pembelajaran yang kedua untuk kelas 6 sekolah dasar. Sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai, selanjutnya mari kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip. Kamu pasti suka mendengar radio. Ayo kita cari tahu bagaimana radio ditemukan dengan membaca kisah di samping ini. Guglielmo Marconi, sang penemu radio. Lahir di Bologna, Italia pada 25 April 1874. Sejak kecil ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1895 ia mulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini merupakan cikal bakal radio. Pada tahun 1897 Marconi mempresentasikan hasil temuannya. Alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita ya. Tahun 1991 Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemancar radio, ia juga menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan. Penghargaannya antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Menurutmu, apa dampak penemuan Guglielmo Marconi bagi warga dunia? Dampak penemuannya adalah semakin berkembangnya teknologi komunikasi melalui gelombang radio, warga dunia dapat berkomunikasi jarak jauh tanpa kabel melalui radio. Apa yang akan terjadi jika Guglielmo Marconi tidak menemukan radio? Nah, jika tidak menemukan radio, mungkin warga dunia akan kesusahan dalam berkomunikasi jarak jauh karena harus menggunakan kabel yang sangat panjang. Bisa dibayangkan ya, mau mendengarkan radio saja membutuhkan kabel yang sangat panjang. Pernahkah kamu mendengarkan radio? Apa yang biasanya kamu dengarkan melalui radio? Nah, di sini di gambar ini Lani suka sekali mendengarkan berbagai lagu dari stasiun radio. Nah, ini adiknya berisik karena ini membunyikannya terlalu kencang ya. Jadi ini adiknya berisik ya, merasa bising. Ketika Lani mendengarkan radio di kamarnya, volumenya keras hingga adiknya yang sedang belajar merasa terganggu. Menurutmu, apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Jelaskan alasanmu. Lani belum menggunakan ya hak dan kewajibannya secara seimbang, meskipun berhak mendengarkan radio, tetapi tidak memikirkan kewajibannya untuk mendukung adiknya mendapatkan pendidikan. Jadi mengganggu adiknya yang sedang belajar. Ya, meskipun Lani punya hak mendengarkan radio, adik Lani juga mempunyai hak ya untuk belajar dengan nyaman. Hak Lani dibatasi oleh hak orang lain. Lani harus bertanggung jawab menggunakan haknya. Selain itu, setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga kenyamanan di rumah. Berilah pendapatmu tentang kegiatan berikut. Apakah dia sudah melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab? Nah, karena hak dan kewajiban yang kita miliki terdapat hak orang lain yang wajib dihargai,
sehingga hak dan kewajiban yang kita lakukan tidak hanya berdampak bagi diri sendiri ya, tetapi juga bagi orang lain, maka keduanya harus dilaksanakan secara seimbang. Lalu apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakannya? Akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Silahkan berlatih kembali memainkan lagu Mariam Tomong dengan menggunakan alat musik. Perhatikan partitur lagu ya. Mariam Tomong masih ingat ya? Selendang main bikin janggain, panjang mah ditoruna, dan seterusnya. Mainkan lagu tersebut sesuai dengan interval nada ya. Berlatihlah dalam kelompok. Udah. Mintalah pendapat temanmu tentang cara memainkan lagunya, cara menyanyikan lagunya ya. Demikian tadi pembahasan materi yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.